Silakan dibaca perdagangan saham. Perdagangan saham. Pada pembahasan riba dain telah dibahas hukum menerbitkan saham biasa dan istimewa. Pada pembahasan sekarang akan dibahas hukum menjual belikan saham biasa. Karena saham istimewa, hukum menerbitkannya adalah riba dain, maka memperjualbelikannya termasuk memperjualbelikan riba dain. Adapun saham biasa, para ulama kontemporer sepakat bahwa saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, maka haram juga membeli sahamnya. Sebagaimana keputusan Majma' al-Fiqhul Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 63 1/7 tahun 1992 yang berbunyi, la khilafa fi hurmatil ishami fi syarikati arduhal asasiyyu gharduhal asasiyyu muharramun kat ta'amuli bir riba au intajil muharramati au matajarati biha. Tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram, seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram. Juga keputusan Al-Majma' al-Fiqhul Islami Divisi Fikih Rabitah Al-Alam Islami daurah ke 14 tahun 1995 yang berbunyi, para anggota Al-Majma' sepakat bahwa haram hukumnya membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, seperti transaksi riba atau memproduksi barang-barang haram ataupun memperdagangkan barang haram. Dewan Syariah Nasional lebih merinci tentang kegiatan usaha perusahaan yang diharamkan dalam fatwa nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah bab 4 pasal 8 yang berbunyi, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain adalah A. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. B. Usaha lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. C. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. D. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Saham perusahaan yang usahanya halal dan memiliki utang dalam bentuk pembiayaan ribawi. Bila sebuah perusahaan kegiatan usahanya halal akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya di bank ribawi atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi, maka bagaimanakah hukum membeli saham perusahaan tersebut? Ya, ini jelaskan ya. Kalau tadi perusahaannya memang bergerak di bidang yang haram, bidang riba atau memproduksi atau mendistribusikan sesuatu yang haram, ini haram Anda beli saham perusahaannya. Saham perusahaan rokok boleh dibeli? Rokok makruh apa haram? Hah? Haram. Iya, memang haram. Ya. Memang haram
ulama dunia bersepakat mengharamkannya. Sebelum ulama dunia bersepakat, WHO, Organisasi Kesehatan Internasional, melarang rokok. Artinya mengharamkan rokok mereka. Ya. Dan produksi-produksi barang yang haram, ini haram dibeli sahamnya. Sekarang jenis bentuk yang kedua, perusahaannya kegiatannya halal. Buat makanan yang halal dan sehat. Atau konstruksi, manufaktur, atau jasa-jasa yang halal, ya, jasa pengiriman, pokoknya jasa yang halal. Akan tetapi masalahnya adalah untuk permodalannya ketika kurang umpamanya dana, mereka ada kredit dari bank ribawi, ada pinjaman dengan secara riba, atau mereka menempatkan dananya yang berlebih, mereka tempatkan di lembaga ribawi atau di bank riba. Jelas ini yang kedua ini. Ini berbeda para ulama tentang hukum membeli sahamnya dan menjualkannya juga tentu. Ya. Terus. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, boleh membeli saham perusahaan jenis ini dengan syarat A. Tetap meyakini haram hukumnya transaksi riba. B. Tidak tercantum dalam anggaran dasar perusahaan pasal yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi. C. Besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. D. Besarnya uang yang disimpan pada bank ribawi tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. E. Besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi riba atau haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan. F. Dan setelah menerima dividen, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Pendapat ini didukung oleh AAOIV, Dewan Syariah Bank Ar-Rajihi, dan Dewan Syariah Nasional dalam fatwa tentang investasi dana reksa syariah pasal 10 dengan rincian sebagai berikut. Kondisi emiten yang tidak layak. Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh reksa dana syariah. A. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. B. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82%, hutang 45%, modal 55%. Yang menjadi dalil bahwa ini adalah al-hajah, kebutuhan yang mendesak. Paham ini pendapat pertama? Paham? Menurut mereka, bila sebuah perusahaan tadi memiliki pinjaman dalam bentuk riba, ya, asal kurang dari, ini beda-beda. Kalau Dewan Syariah Nasional kurang dari 45%. Kalau IUV mengatakan kurang dari 30%. Berarti DSN lebih tinggi. Lebih tinggi ribanya bolehnya. Ya. Kalau di Wall Street, mereka juga punya indeks saham syariah, indeks saham Islami. Ya. Mereka memakai yang 30%. Bukan yang 45%. Hanya Indonesia yang memakai 45%.
Mana yang lebih syariah, Amerika apa Indonesia? Hah? Kalau ada riba ya tidak ada syariahnya. Taib. Cuman ini ribanya lebih besar, ini ribanya lebih kecil, hanya itu aja. Tapi syariahnya tidak lah. Taib. Kenapa mereka beralasan masih boleh? Ya, cuman ada ketentuan berupa catatan. Bila tidak ada dalam akta pendirian perusahaan itu pasal yang menyatakan bahwa perusahaan dibolehkan melakukan kredit ke bank konvensional untuk menambah modal. Bila ini ada, coret, tidak boleh Anda beli sahamnya. Karena bila ada pernyataan ini, walaupun 0 pinjaman ribanya, kalau Anda beli sahamnya, berarti Anda menyetujui wakil Anda, karena perusahaan itu, direksi perusahaan adalah wakil Anda sebagai pemilik untuk mengelolanya. Berarti Anda mewakilkan ke dia, ya udah, kau pinjamlah dengan cara riba. Itu sudah berdosa Anda. Allah mengharamkan riba, Anda menghalalkan riba dalam akta pendirian tadi. Kan bukan saya yang buat Ustaz. Ya, bukan Anda, tapi ketika Anda beli sahamnya berarti Anda setuju. Allah mengharamkan riba, Anda setuju riba. Ya, ini jangan dicampur aduk. Gimana kita hidup lagi nih Ustaz? Mau kerja di mana kita? Semua perusahaan pasti, mau BUMN, mau bukan BUMN, pasti ada kredit ribanya. Ya, kalau Anda karyawan yang tidak berhubungan dengan transaksi riba ini, bukan di bagian keuangan yang mengajukan proposal pinjaman riba dan mengurus pembayaran ribanya, ada di bagian lain, bagian IT tidak ada berhubungan dengan ini, atau di bagian servis dan bagian yang lain, ya, tidak ada masalah, boleh. Ya, jelas? Karena uang riba yang dipinjam perusahaan tadi itu adalah halal, berarti gaji kita ada dari pinjaman riba Ustaz. Yang berdosa adalah yang minjamnya, uangnya uang halal. Ini menurut pendapat jumhur para ulama. Tapi mohon maaf, kalau pendapat Syafi'i tidak boleh sama sekali. Berarti kalau berdasarkan pendapat Syafi'i, ya udah Anda resign aja. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya akad pinjaman yang ada persyaratan ribanya, akad pinjamannya batal dan uang tidak halal di timbangan peminjam dan wajib dikembalikan secepatnya kepada pemberi pinjaman. Jelas? Berarti tidak boleh Anda digaji dengan pinjaman riba tadi. Bagaimana PNS Ustaz? Ya saya nggak tahu, itu kan pendapat Syafi'i bukan pendapat saya. Kalau Anda berpegang kepada pendapat Syafi'i, ya berarti Anda juga resign dari PNS. Karena gaji Anda dengan pinjaman uang riba. Ya. Menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama, mereka menjelaskan ini dua akad yang terpisah. Ada akad pinjam meminjam, kemudian ada persyaratan bunga riba. Akad pinjam meminjamnya sah, yang haramnya adalah ribanya. Jelas? Maka uang tadi digunakan untuk membayar karyawan, untuk operasional perusahaan, uangnya adalah halal. Ini mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ya, saya tidak dengki dengan mazhab manapun, cuman yang berpegang teguh kepada mazhab siap-siap. Hari Senin untuk resign. Jelas? Terus? Yang menjadi dalil pendapat ini adalah al-hajah, kebutuhan yang mendesak akan keberadaan perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat yang bergerak di bidang telekomunikasi, listrik, air bersih, perkebunan, peternakan, angkutan umum, darat, laut, dan udara.
Perusahaan jenis ini membutuhkan modal yang sangat besar dan hampir tidak mungkin modal tersebut berasal dari sekelompok orang tertentu. Biasanya para pengelola perusahaan tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti aturan syariat dalam hal muamalat. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan transaksi dengan bank ribawi dalam hal simpan pinjam dan sebagainya. Maka bila membeli saham perusahaan tersebut dihukumi haram, dikhawatirkan kebutuhan umat akan jasa dan produk yang diberikan perusahaan tersebut tidak terpenuhi, sehingga kehidupan umat di era modern akan menjadi tidak tertata dan tidak berbudaya. Iya, kata mereka sekarang perusahaan-perusahaan TBK yang melayani dan mensuplai kebutuhan pokok umat kaum muslimin di dunia itu semuanya ya ada kredit ribawinya. Kalau Anda katakan tidak boleh, tentu tidak berjalan kehidupan sebagaimana layaknya lagi. Tutup telekomunikasi, tutup listrik, tutup air bersih. Emang kamu mau kembali ke zaman apa? Zaman sebelum ditemukan itu semua. Ya, ini alasannya tidak kuat. Ini alasan tidak kuat. Coba apa tanggapan saya? Baca di situ. Tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena sebagian emiten perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat memang dibutuhkan dalam kehidupan umat. Namun sebagian lagi tidak demikian halnya. Maka menyamaratakan hukum boleh untuk semua emiten tidaklah tepat. Kemudian juga, jika umat Islam sadar akan syariat mereka dan seluruh umat memboikot, tidak membeli saham perusahaan yang bercampur transaksi haram, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan tunduk dengan keinginan umat dan akan mengumumkan ke khalayak ramai bahwa perusahaan yang mereka dirikan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana kenyataannya pada saat ini di dunia perbankan, di mana seluruh bank ribawi berpacu untuk membuka unit syariah. Karena bank ribawi mulai ditinggalkan umat dan umat beralih ke bank syariah. Paham? Ini tahun 2012. Sekarang ada bank syariah yang mau mati. Ya biasa, namanya usaha hidup mati itu biasa kan ya? Bukan berarti syariah mati semua. Ya. Tapi yang di awal tahun 2009, Indonesia baru punya satu bank yang murni syariah. Inggris di waktu itu sudah punya 3 bank murni syariah. Tujuannya apa? Mereka mau bertobat, mau Islam? Tidak. Tujuannya ingin menarik dana-dana dan investor-investor muslim di negara-negara muslim yang dana mereka itu banyak. Coba, Anda kalau sepakat semua kaum muslimin Indonesia hari ini dan yakin bahwa bank riba itu adalah haram, bank konvensional adalah haram, hari Senin mereka semuanya tutup rekening mereka di bank konvensional. Hari Selasa apa yang terjadi di Indonesia? Semua bank syariah. Iya atau tidak? Di Sudan seperti itu. Sudan memang negara kecil, negara miskin, tapi keberagamaan warganya tinggi, sehingga tidak ada di sana bank kecuali bank syariah, bank Islami, Islamic Bank. Jelas? Ya. Jadi kita yang memaksa mereka untuk bersyariah. Bukan kita yang dibodoh-bodohi. Ya, sampai pun dengan bank syariah dalam tanda kutip akad-akadnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Ketika nasabah meminta, saya maunya merubah dengan seperti ini, tidak mau dengan SOP Anda. Dia akan jawab, oh nggak bisa. Ya karena Anda baru satu. Datang lagi setelah itu teman Anda sih minta begini. Juga nggak bisa. Datang yang ke-10 dia mulai stres. Lah ini banyak yang begini. Ini pangsa pasar ini. Nanti datang rombongan ke 20 berubah sudah cara pandangnya. Datang rombongan yang ke-30 dia sudah usulkan ke atasannya. Yang rombongan ke-100 sudah menjadi SOP-nya.
Dia kan dagang, bukan pengen ribut kan dia kan ya. Kalau dagang dia tentu ikuti kebutuhan pasar apa. Kalau pasar membutuhkan yang murni syariah, pasar mengerti agamanya, ya otomatis semuanya walaupun mereka bukan non-muslim, mereka akan buat syariah. Seperti sekarang logo halal untuk kuliner. Banyak Anda lihat perusahaan-perusahaan menghasil membuat makanan, produsen makanan-makanan yang tidak ada hubungan dengan Islam, tapi logo halalnya lebih besar daripada aroma makan yang punya orang Muslim. Daripada warteg, dari warung Padang, lebih besar logo halalnya mereka. Karena kebutuhan pasar mereka mau jualan. Jelas? Terus. Tapi kalau Anda yang Muslim tunduk, ya udah selamanya Anda akan diperalat oleh syaitan dan menjadi budak syaitan. Terus. Pendapat kedua, haram hukumnya membeli saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya di bank ribawi atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional, di antaranya Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih OKI dengan keputusan nomor 63 1/7 tahun 1992 berbunyi al-aslu hurmatul ishami fi syarikati tata'amalu ahyanan bil muharramati karriba wa nahwihi birraghmi min anna anshitataha al-asasiyyata masyru'atun. Haram hukumnya membeli saham perusahaan yang terkadang melakukan transaksi yang diharamkan seperti riba, sekalipun kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak di bidang yang dihalalkan. B. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Divisi Fikih Rabitah Alam Al-Islami. Dalam keputusan Muktamar ke-14 di Mekah pada tahun 1995 yang berbunyi, seorang muslim tidak boleh membeli saham milik perusahaan yang sebagian transaksinya dalam bentuk riba. C. Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor Fatwa 11.967 yang berbunyi, tidak boleh membeli dan menjual saham milik perusahaan yang diantara transaksinya mengandung riba dalam hal simpan pinjam. Dalil dari pendapat ini bahwa hubungan antara pemegang saham dan perusahaan adalah akad wakalah, di mana status pemegang saham sebagai muwakil pihak yang mewakilkan dan perusahaan sebagai wakil. Maka jika seorang muslim tahu bahwa sebuah perusahaan melakukan transaksi riba dan tetap membeli saham perusahaan tersebut, sesungguhnya ia mewakilkan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi riba. Ini pertanda bahwa ia menyetujui transaksi riba sekalipun mulut dan hatinya mengatakan tidak. Dan teks-teks Al-Quran dan hadis jelas mengharamkan riba sekalipun sedikit. Wallahu a'lam. Pendapat kedua yang mengharamkan untuk membeli saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal, akan tetapi sebagian transaksinya terdapat hal yang diharamkan, lebih kuat. Karena bila halal bercampur dengan yang haram, maka hukum haram